Bab 561/20 juta batu roh. Seperti yang disebutkan oleh kedua pelayan itu, Yang Chen berjalan maju sekitar 10 meter, berbelok ke kiri, dan tiba di daerah yang relatif ramai. Ada banyak kios pinggir jalan, tetapi kamar dagang lebih sedikit, hanya 3 atau 4 yang tersebar di sekitarnya. Yang Chen tidak memperhatikan kios-kios di pinggir jalan, bukan karena dia meremehkannya, tetapi karena dia membutuhkan berbagai macam barang, dan pedagang perorangan di kios-kios itu kemungkinan tidak memiliki inventaris lengkap untuk memenuhi permintaannya. Di sisi lain, kamar dagang berbeda. Oleh karena itu, tanpa ragu, Yang Chen mengarahkan pandangannya ke kamar dagang yang tidak jauh dari sana. Perusahaan Blackwood. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum memasuki tempat itu. Begitu masuk, 2 orang tetua bergegas datang menyambutnya. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, teman muda, tetapi kamar dagang kami menyediakan hampir semua yang Anda butuhkan. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda, kata tetua di sebelah kiri sambil tersenyum. Yang Chen, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menuntun Fang Lan dan Cui Judan dengan tenang berkata, aku butuh beberapa bahan, beberapa di antaranya cukup rumit. 6 kecil, bawakan kepada tuan muda beberapa kuas, tinta, dan potongan bambu kosong, perintah si tetua dengan pemahaman yang jelas terhadap permintaan Yang Chen. Yang Chen mengambil kuas, tinta, dan potongan bambu dan dengan cepat menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Kebutuhannya akan bahan-bahan ini berasal dari tubuh surgawi Taichu-nya. Ketika dia berada di negara Dewa Tiandu, dia juga telah memobilisasi cukup banyak material dari Yuban, sebagian besar untuk meningkatkan ranah tubuh Dewa Taichu miliknya. Namun, sayangnya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia telah menggunakan banyak material dalam lingkup kekuatannya, tetapi masih sangat sulit untuk mendukung semua material yang dia butuhkan. Dia mengingat masalah ini, tetapi sulit untuk mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan di North Mountain County. Sekarang setelah dia datang ke Sekte Naga Hitam, segalanya berbeda. Tingkat rata-rata Kabupaten Changning jauh lebih tinggi daripada tingkat rata-rata Kabupaten Gunung Utara, itulah sebabnya Yang Chen ingin berjalan-jalan di sekitar Jalan Asosiasi Perdagangan segera setelah dia tiba di Sekte Naga Hitam. Ia berpendapat bahwa kamar dagang di Kabupaten Changning seharusnya memiliki lebih banyak ragam materi dibandingkan di Kabupaten North Mountain. Saat pikiran Yang Chen berpacu, dia menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkannya satu demi satu pada potongan bambu. Setelah dia selesai menulis, dia menyerahkan kertas itu kepada kedua orang tua itu. Para tetua saling bertukar pandang saat mereka mengambil potongan bambu dan keduanya menarik napas dingin. Teman muda, bahan-bahan yang kamu butuhkan ini langka dan berharga. Bahkan jika kamar dagang kita dapat mengumpulkannya, kita hanya akan dapat mengumpulkan sekitar setengahnya. Hanya setengah. Yang Chen mengerutkan kening, sedikit kecewa. Tentu saja, dia tidak akan menyerah hanya karena hal ini. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya bertanya kepada orang lain. Melihat bahwa Blackwood Firm tidak dapat mengumpulkan semua yang dia butuhkan, dia hanya dapat pergi ke Candlefire Trading Company yang ada di seberangnya. Sama seperti di perusahaan Blackwood, ia mengambil potongan bambu dan dengan cekatan menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkannya kepada pemilik toko di perusahaan perdagangan Candlefire. Penjaga toko itu adalah seorang pria tua berkumis berusia 60-an dengan tingkat kultivasi di alam Yuanwu lapisan kelima. Tingkat kultivasi ini bukanlah sesuatu yang istimewa di Kabupaten Changning. Yang Chen tidak terburu-buru, dia menunggu jawabannya dengan sabar. Penjaga toko itu memandangi potongan bambu yang diberikan Yang Chen kepadanya dan membelai kumisnya sejenak sebelum bertanya, siapa nama belakang teman muda itu? Mendengar ini, secercah kegembiraan muncul di wajah Yang Chen saat dia dengan cepat menjawab, marga saya Yang. Teman muda Yang, aku akan jujur padamu. Kami bisa mengumpulkan semua bahan yang kau butuhkan, tetapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya, semuanya langka dan berharga. Jumlah batu roh yang harus kau bayar untuk itu cukup besar, kata si penjaga toko perlahan. Arti kata-katanya tidak bisa lebih jelas lagi. Secara sederhana, itu berarti, kami dapat mengumpulkan bahan-bahan yang Anda butuhkan, tetapi apakah Anda punya batu roh sebanyak itu? Fang Lan dan Cui Ju juga memperhatikan Yang Chen dari kejauhan, sambil mencibir dalam hati.
Melihat ini, mereka ingin melihat apakah Yang Chen memiliki cukup batu roh untuk melakukan pembelian. Apakah mereka benar-benar berpikir Kabupaten Changning sebanding dengan Kabupaten Gunung Utara? Di kamar dagang mereka, menjual satu barang dengan mudah akan bernilai puluhan ribu batu roh. Setelah melihat banyak hal dalam hidupnya, Yang Chen mendengarkan pertanyaan penjaga toko dan perlahan menjawab, "Penjaga toko, beritahu saya berapa banyak batu roh." 20 juta. Penjaga toko itu menyipitkan matanya dan menyebutkan jumlah pastinya. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan segera memeriksa tas penyimpanannya dengan jiwanya. Setelah menggeledahnya dengan cepat, dia menjadi agak malu. Dia tidak memiliki banyak batu roh. Yang Chen merasa sangat tertekan. Dia baru ingat bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar batu roh yang dimilikinya beberapa waktu lalu untuk menciptakan Thunderstorm Demolition Array. Meskipun array tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dengan melenyapkan banyak Fire Essence Beast, array tersebut juga hampir menghabiskan semua batu roh yang dimilikinya. Dia sekarang dalam posisi yang sulit. Saat Yang Chen terdiam beberapa saat, si penjaga toko dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi dan mencibir, "Apa, kamu tidak punya batu roh?" Yang Chen menjawab perlahan, "Pemilik toko, siapkan bahan-bahannya. Saya akan datang untuk mengambilnya dalam 2 hari. Haha, nak, aku pernah melihat trik itu sebelumnya. Kau ingin datang ke sini untuk mengambil bahan-bahan. Aku tahu sejak awal bahwa kau tidak memiliki batu roh. Bahan-bahan yang ingin kau kumpulkan adalah jenis bahan yang bahkan orang-orang di alam bela diri sejati tidak akan berani mengumpulkannya begitu saja. Kau pikir kau siapa? Apa kau sanggup membayar harganya? Jika kau tidak memiliki batu roh, pergilah." Sikap pemilik toko itu tiba-tiba berubah, dan ia mulai mengumpat dengan marah. Yang Chen hanya mengangkat bahu dan tidak berdebat dengan pemilik toko, dan langsung meninggalkan perusahaan dagang. Fang Lan dan Chu Yiju diam-diam menertawakan ini, karena mereka telah menduga sebelumnya bahwa Yang Chen tidak memiliki batu roh. Sesuai dengan pikiran mereka, orang desa ini, benar-benar tidak memiliki batu roh. Dia pergi ke kamar dagang untuk jalan-jalan, dan sekarang, dia diusir. Yang Chen agak frustrasi dalam hatinya, tetapi dia tidak menyerah dan tidak akan berkecil hati. Karena dia tidak bercanda ketika dia mengatakan akan kembali dalam 2 hari. 20 juta batu roh. Meskipun akan sulit bagi orang lain untuk mengumpulkan sebanyak itu dalam 2 hari, lain cerita baginya. Kabupaten Changning, dengan wilayahnya yang luas dan sumber daya yang melimpah, mematok harga tinggi untuk berbagai barang, tetapi juga merupakan tempat yang menyimpan harta karun untuk menghasilkan uang. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen melirik Fang Lan dan Chu Yiju dan bertanya, "Nona-nona, apakah kalian tahu ada kamar dagang terdekat yang khusus membeli ramuan?" Mendengar perkataan Yang Chen, Fang Lan dan Chu Yiju tampak meremehkan. Mereka baru saja melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, dan sekarang dia ingin pergi ke kamar dagang yang menjual ramuan. Mereka dapat dengan mudah menebak apa yang dipikirkan Yang Chen, dia jelas ingin menjual beberapa ramuan untuk membuat batu roh. Itu menggelikan, ramuan macam apa yang bisa dijual seharga 20 juta. Kalau dia benar-benar punya ramuan semacam itu, dia pasti sudah menunjukkannya lebih awal, dan semua pedagang pasti mau menerima barang itu dan menukarnya dengan batu roh. Tidak bisa melihat bab sebelumnya. Coba segarkan halaman, saya masih bisa melihatnya. Bab 562, tempat dan jual di tempat. Dalam hati mereka tidak keberatan melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, jadi Fang Lan berkata, "Tuan muda Yang, kamar dagang yang paling terkenal untuk membeli ramuan disebut perdagangan Pilhar. Perdagangan Pilhar tidak hanya membeli ramuan, tetapi juga menyediakan bahan-bahan alkimia. Selama Anda dapat menawarkan jumlah batu roh atau harta yang sama sebagai jaminan, Anda dapat menggunakan bahan-bahan alkimia mereka untuk memurnikan pil. Jika Anda gagal, jaminannya diserahkan. Jika Anda berhasil, Anda dapat menjual ramuan itu langsung ke perdagangan Pilhar." Mendengarkan penjelasan Fang Lan dan Chu Yiju, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya, jelas memahami bahwa kedua wanita itu ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Hal ini membuatnya tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan akhirnya menanyakan alamat Pilhard Commerce kepada keduanya sebelum langsung menuju ke sana. Pilhard Commerce, itulah jenis tempat yang ia butuhkan.
20 juta batu roh akan dimulai dengan perdagangan hati pil ini. Setelah sekitar 1 cangkir teh, Yang Chen muncul di pil Hard Commerce. Tuan muda, apakah Anda ingin menjual ramuan atau memurnikannya di perdagangan jantung pil kami sebelum menjualnya? Begitu Yang Chen tiba, seorang wanita cantik menyambutnya. Wanita cantik itu menundukkan kepalanya, menunjukkan kesopanan yang cukup. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang, "Saya ingin memurnikan dan menjual ramuan-ramuan itu di kamar dagang Anda. Saya hanya tidak tahu apakah Anda memiliki semua bahan ramuan itu. Saya ingin menggunakan agunan untuk mendapatkan beberapa bahan." Tenang saja, pil Hard Commerce kami mengkhususkan diri dalam perdagangan ramuan, dengan penyulingan dan penjualan di tempat yang berlangsung setiap hari. Belum lagi kami memiliki semua jenis bahan untuk ramuan, tetapi kami memiliki hampir semua bahan untuk ramuan kelas 1 hingga kelas 6. Untuk yang di atas kelas 6, mungkin ada beberapa yang hilang, tetapi kamar dagang kami masih dapat menyediakannya, jawab wanita cantik itu dengan sedikit kesal. Apakah bisnis pil Hard Commerce mereka layak dipertanyakan? Setiap hari, banyak alkemis datang ke sini untuk memurnikan dan menjual ramuan di tempat. Sekarang, seorang pemuda meragukan mereka. Melihat wajah cantik wanita itu menghilang, Yang Chen terbatuk beberapa kali, merasa agak canggung. "Kalau begitu, bolehkah aku memilih ramuannya?" "Tuan muda, silakan pilih ramuan Anda. Setelah Anda memilihnya, kami dapat menyediakan semua bahan asalkan Anda memberikan jaminan yang setara," jawab wanita cantik itu. Yang Chen memikirkannya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Pil pemanjang hidup naga dan harimau. Ramuan kelas 6 pertama untuk memperpanjang hidup." Wanita cantik itu menatap Yang Chen dengan heran. Yang Chen mengangguk, "Ya, saya ingin memurnikan ramuan ini. Saya ingin tahu apakah kamar dagang Anda dapat menyediakan cukup bahan." Dia baru saja teringat pada pil pemanjang hidup naga dan harimau. Anda lihat, suku manusia ikan, meskipun ia telah menyempurnakan pil pemanjang hidup naga dan harimau untuk mereka dan meningkatkan rentang hidup mereka secara signifikan, masih ada beberapa manusia ikan yang belum tertolong. Lebih banyak pil pemanjang hidup naga dan harimau dibutuhkan untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Saat ini, bukankah pil Hard Commerce adalah tempat terbaik untuk itu? Mereka menyediakan bahan-bahan yang sudah jadi, dan dia bisa menyempurnakannya kapan saja. Yang terpenting, Kabupaten Changning bukanlah Kabupaten Gunung Utara. Di Kabupaten Gunung Utara, pemurniannya terhadap ramuan kelas 6 akan mengejutkan banyak orang, tetapi di Kabupaten Changning, meskipun pemurniannya terhadap ramuan kelas 6 di usianya masih mencengangkan, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima orang. Teman mudaku, kamar dagang kita menjalankan bisnis yang sah. Jangan bercanda denganku. Pil pemanjang hidup naga dan harimau adalah ramuan kelas 6. Banyak ahli alkimia merasa sangat sulit untuk memurnikannya. Apakah kau yakin bisa memurnikan pil ini? Tanya wanita cantik Yumin. Tidak heran dia mengira Yang Chen bercanda, karena apa yang dikatakannya terdengar seperti lelucon. Yang Chen tidak marah dan menjawab, "Ya, saya yakin itu adalah pil pemanjang kehidupan naga dan harimau." Mendengar ini, Fang Lan dan Cui Ju tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Yang Chen benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Ramuan kelas 6. Apakah dia pikir dia semacam jenius alkimia? Dia masih sangat muda, tetapi dia ingin memurnikan ramuan kelas 6. Di daerah Changning, jenius paling luar biasa yang muncul dalam beberapa tahun terakhir hanya dapat memurnikan ramuan kelas 6 di usianya. Yumin agak tidak senang saat ini dan berkata, "Teman muda, jika kamu ingin memurnikan pil pemanjang hidup naga dan harimau, kamu bisa melakukannya, tetapi kamu harus memberikan jaminan yang nilainya sama. Jika tidak, jika kamu merusak tungku dan kehilangan bahan-bahannya, kamar dagang kita tidak akan punya tempat untuk menangis. Jadi, harap berhati-hati saat memberikan jaminan." Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti maksud Yumin? Peringatan Yumin adalah untuk mencegahnya menggunakan beberapa barang murah dan tidak berharga. Yang Chen merenungkan hal ini dan merasa sedikit khawatir dalam hatinya. Harta apa yang sebaiknya ia jadikan jaminan? Sementara Yang Chen ragu-ragu, Fang Lan dan Cui Ju mencibir dalam hati mereka.
Apakah Yang Chen benar-benar berpikir dia bisa menghasilkan sesuatu yang cukup berharga untuk dijadikan jaminan bagi bahan-bahan untuk memurnikan pil pemanjang hidup naga dan harimau? Apakah dia pikir ramuan kelas 6 sama umum dengan wortel di jalan? Namun saat mereka tengah mengejeknya, Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah paku dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada wanita cantik Yumin. Yumin awalnya tidak terlalu memperhatikan kuku yang sudah tua dan rusak itu, tetapi setelah melihatnya lebih dekat, dia tiba-tiba terkejut. Ini senior memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu apakah harta ini dapat digunakan sebagai jaminan. Yang Chen tersenyum ringan. Yumin menatap Yang Chen dengan tatapan yang agak tidak dapat dimengerti. Apakah Yang Chen seorang anak muda yang bodoh atau yang lain? Dia menggunakan harta karun roh surgawi misterius yang rusak sebagai jaminan untuk memurnikan pil pemanjang hidup naga dan harimau, pil yang tidak dapat disempurnakan oleh banyak ahli alkimia. Jika dia tidak dapat memurnikan pil tersebut, kuku penusuk dewa akan menjadi milik mereka. Tidak peduli apapun, perdagangan jantung pil mereka tidak akan mengalami kerugian dalam transaksi ini, jadi Yumin berkata, paku ini dapat digunakan sebagai jaminan. Kuku yang patah ini juga bisa digunakan sebagai jaminan. Wajah Fang Lan tidak percaya. Apa, kau meragukan penilaianku? Yumin mengerutkan kening. Aku tidak berani. Fang Lan gemetar, mengetahui bahwa orang di balik perdagangan pil Heart bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh pelayan sekte naga hitam seperti dirinya. Mereka berdua bertanya-tanya apa yang dibawa Yang Chen yang sebenarnya dapat digunakan sebagai jaminan bahan untuk memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa paku penusuk dewa yang dikeluarkan Yang Chen adalah harta karun roh surgawi misterius yang rusak. Kalau bicara soal kata-kata, harta karun roh surgawi misterius, meskipun rusak, tetap saja tak ternilai harganya. Bolehkah saya tahu nama Tuan Muda? Yumin mengubah sapaannya menjadi, Tuan Muda, untuk menunjukkan rasa hormat. Yang Chen. Jawab Yang Chen langsung. Tuan Muda Yang Chen, ikuti saya ke ruang pemurnian pil. Saya sudah meminta seseorang untuk mengumpulkan bahan-bahan melalui transmisi suara. Kata Yumin. Yang Chen tampak tenang dan berkata dengan ringan, ayo pergi, nona-nona. Mendengar perkataan itu, Yumin memimpin jalan, diikuti Yang Chen di belakang, menuju ke ruang alkimia khusus di perdagangan pil Heart. Bab 563, pil pemanjang hidup naga dan harimau. Alasan mengapa tempat itu disebut ruang alkimia khusus adalah karena perdagangan pil Heart sangat melindungi kepentingan para alkemis dengan menutup lingkungan sekitar dan menetapkan larangan serta hal-hal lain, sehingga tempat itu sangat rahasia. Hal ini cukup normal, karena perdagangan pil Heart berurusan dengan banyak alkemis setiap hari yang semuanya memiliki berbagai temperamen yang unik. Mereka mengandalkan para alkemis ini untuk bisnis dan tentu saja harus sangat memperhatikan kebutuhan mereka. Yang Chen kini telah mengikuti Yumin ke ruang alkimia dengan mutu yang relatif tinggi karena ia akan memurnikan ramuan tingkat 6. Pil Heart Commerce juga berharap bahwa peluang untuk berhasil membuat pil itu akan tinggi, yang juga akan menguntungkan mereka. Tuan Muda Yang Chen, ini adalah ruang alkimia Anda di depan. Anda dapat membiasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu, dan bahan-bahan akan segera dikirimkan kepada Anda. Yumin mengatur. Yang Chen mengangguk dan memasuki ruang alkimia, melihat-lihat. Haha, aku sudah selesai memurnikan eliksir bening masuk tingkat 4, dan sekarang aku akan menghasilkan banyak uang. Gagal lagi. Aku kehilangan barang jaminan terakhirku. Para alkemis yang keluar dari ruang-ruang alkimia di sekitarnya merasa senang sekaligus sedih. Beberapa berhasil memurnikan ramuan dan menjualnya ke pil Heart Commerce, menghasilkan banyak uang, sementara yang lain kehilangan semua yang mereka miliki. Ini seperti bentuk perjudian. Lagi pula, banyak bahan alkimia yang sangat sulit didapat, dan bahkan jika Anda memiliki batu roh, Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan cukup banyak. Namun, pil Heart Commerce merupakan pengecualian, karena mereka memiliki segala macam bahan ramuan. Yumin, ramuan apa yang akan disempurnakan oleh alkemis yang kamu terima kali ini? Seorang wanita cantik yang sudah menikah yang memiliki hubungan baik dengan Yumin datang. Yumin menatap wanita itu, yang seperti dirinya, adalah seorang pemandu di pil Heart Commerce, yang bertanggung jawab untuk menyambut para alkemis untuk memurnikan pil, mengumpulkan agunan, dan mengawasi seluruh proses.
Keuntungan yang mereka terima sebagian besar bergantung pada hasil pemurnian para alkemis. Semakin baik hasilnya, semakin banyak pemandu ini yang diuntungkan. Sederhananya, ini masalah keberuntungan. Pada titik ini, Yumin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berapa umur Yang Chen? Dia akan memurnikan ramuan kelas 6. Aku kurang beruntung hari ini. Aku menerima 3 alkemis, dan mereka semua melebih-lebihkan kemampuan mereka. Salah satu dari mereka bahkan ingin memurnikan ramuan tingkat tinggi kelas 5, tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya. Menurut pendapatku, meskipun ada beberapa ahli alkimia di Kabupaten Changning, siapa di antara para ahli alkimia dan jenius sejati yang akan datang ke perdagangan pil hard kita? Wanita itu menggelengkan kepalanya saat berbicara. Ngomong-ngomong, Yumin, aku melihatmu menerima seorang pemuda. Ramuan macam apa yang akan dia racik? Yumin, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, berkata, dia akan memurnikan ramuan tingkat 6, pil pemanjang hidup naga dan harimau. Apa? Wanita di sebelahnya membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa keras. Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Diam. Yumin buru-buru menghentikannya. Meskipun Yang Chen miskin, dia adalah seseorang yang telah mengeluarkan harta karun roh surgawi misterius yang rusak. Dia mungkin didukung oleh perdagangan jantung pil, tetapi lebih baik menghindari memprovokasi dia jika memungkinkan. Hal itu membuat teman Yumin langsung menutup mulutnya. Namun, Yang Chen masih mendengarnya. Pada saat ini, Yang Chen telah keluar dari ruang alkimia dan melirik Yumin dan temannya, lalu berkata, sepertinya bahan-bahannya telah tiba. Baru pada saat itulah Yumin tersadar dan melihat seorang pelayan berlari mendekat sambil membawa sebuah kantung penyimpanan, sambil berkata berulang kali, "Kakak Yumin, semua bahan sudah ada di sini, aku sudah membawanya untukmu." Yumin mengambil bahan-bahan itu dan segera menyerahkannya kepada Yang Chen, sambil berkata, "Tuan muda Yang, saya doakan Anda berhasil dalam memurnikan ramuan itu. Terima kasih atas doa baikmu, kakak." Yang Chen mengucapkan sepatah kata dan memasuki ruang alkimia. Saat Yang Chen memasuki ruang alkimia dan larangan kedap suara diaktifkan, teman Yumin akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Aku benar-benar penasaran tentang siapa pemuda ini. Aku akan menunda resepsiku dan melihat apa yang dia rencanakan. Pil pemanjang kehidupan naga dan harimau tingkat 6, dia ingin menyempurnakannya. Kau di sini hanya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri." Yumin menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga berharap Yang Chen dapat memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, sehingga dia akan mendapat manfaat, dia tahu betul bahwa ini adalah tugas yang mustahil. Bagaimana Yang Chen dapat memurnikan pil seperti itu di usianya yang masih muda? Belum lagi kedua pelayan yang dibawa Yang Chen sama sekali tidak percaya padanya. Jelas, seluruh gagasan memurnikan ramuan kelas 6 hanyalah lelucon bagi Yang Chen. Yang Chen secara alami dapat melihat bahwa Yumin dan temannya memiliki keraguan yang mendalam tentang kemampuannya dalam memurnikan ramuan tersebut. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Yang perlu ia lakukan hanyalah memurnikan ramuan itu. Ramuan yang berhasil lebih meyakinkan daripada apapun lainnya. Kemampuan ruang alkimia untuk menggandakan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan memang merupakan lingkungan yang menyenangkan. Yang Chen mengambil bahan-bahan alkimia, menaruh semuanya ke dalam tungku pil, lalu mulai memurnikan ramuan dengan sangat akrab. Dia telah memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau berkali-kali di kehidupan sebelumnya dan telah berhasil melakukannya untuk suku manusia ikan di kehidupan ini juga. Dia memiliki banyak pengalaman. Dan seperti itulah, Yang Chen sepenuhnya membenamkan dirinya dalam proses alkimia. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam telah berlalu. Yumin dan temannya masih menunggu di luar, begitu pula Fang Lan dan Cui Ju. Namun, mereka berempat tidak memiliki harapan apapun terhadap Yang Chen dan tidak percaya bahwa dia dapat memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau sama sekali. Tepat pada saat itu, harum pil yang harum tercium dari ruang alkimia. Hah, apakah ini aroma pil? Ada aroma pil yang keluar, siapa, ramuan siapa ini? Yumin dan temannya melihat sekeliling. Butuh beberapa saat bagi teman Yumin untuk menunjuk ke arah ruang alkimia Yang Chen dengan tak percaya. "Yumin, aroma ini sepertinya berasal dari ruang alkimia orang yang kamu terima." Yumin juga menyadari hal ini,
melihat ke ruang alkimia dan melihat pintunya terbuka. Segera setelah itu, Yang Chen keluar dari ruang alkimia, disertai aroma pil yang semakin kuat keluar dari ruangan itu. Tuan muda Yang, ini, Yumin menelan ludah. Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa Yang Chen telah berhasil membuat pil, dan dia biasanya akan menyambutnya dengan senyuman, kali ini dia tidak melakukannya. Karena dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa seseorang semuda Yang Chen mampu memurnikan pil pemanjang hidup naga dan harimau. Temannya di sampingnya juga menganga lebar, matanya tidak percaya, yang mencerminkan Yumin. Mereka berdua menatap dengan mata terbelalak, berharap Yang Chen akan mengungkapkan hasilnya. Fang Lan dan Cui Ju adalah sama. Yang Chen melihat semua pasang mata terfokus padanya dan tahu sudah saatnya mengumumkan hasilnya. Maka, dia memutar pergelangan tangannya pelan-pelan. Sebuah ramuan berkilau muncul di hadapan Yumin dan kawan-kawan. Yumin dan temannya berpengalaman, dan mereka bisa melihat dengan sangat jelas. Ini bukan ramuan ajaib biasa, ini adalah pil pemanjang hidup naga dan harimau. Bab 564, mengejutkan seluruh adegan. Ketika Fang Lan dan Cui Ju melihat pil pemanjang hidup naga dan harimau, hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seperti sungai yang mengalir ke hulu. Yang Chen benar-benar telah memurnikan ramuan tingkat 6. Mereka mulai merasa sedikit menyesal di hati mereka. Ini adalah ramuan tingkat 6, dan jika mereka telah menjalin hubungan baik dengan Yang Chen sejak awal, Yang Chen, sebagai alkemis tingkat 6, dapat memberi mereka beberapa ramuan sebagai hadiah, dan mereka akan menghasilkan banyak uang. Bagi seniman bela diri seperti mereka dengan sedikit prospek, pentingnya ramuan secara alami terbukti dengan sendirinya. Jika mereka memiliki ramuan, mereka tidak perlu lagi bergantung pada persetujuan orang lain dalam tindakan mereka. Dengan pemikiran ini, bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya? Mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk lebih dekat dengan Yang Chen. Ekspresi Yumin bahkan lebih kaya. Ketika dia melihat pil pemanjang hidup naga dan harimau, dia langsung melompat keluar dengan gembira dan melihatnya. Dia berkata, "Selamat, Tuan Muda Yang, karena berhasil memurnikan ramuan itu. Perdagangan jantung pil kita pasti akan membelinya dengan harga tinggi." "Baiklah, terima kasih. Aku ingin tahu berapa banyak batu roh yang bisa kuhasilkan setelah konversi?" tanya Yang Chen. Bahan-bahannya disediakan oleh Pil Hard Commerce, dan mereka pasti telah menghitung batu-batu roh dengan jelas. Selain biaya tungku pil dan faktor-faktor lainnya, dia sekarang hanya ingin tahu tentang berapa banyak yang bisa dia kumpulkan. Yumin segera menghitungnya dan tersenyum, "Tuan Muda Yang, untuk satu pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, kami dapat memberimu 3 juta batu roh setelah dikurangi biaya material." "Oh," Yang Chen menganggukkan kepalanya. "Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yang? Apakah kamu tidak puas?" Yumin melihat bahwa tidak ada keterkejutan dalam ekspresi Yang Chen, dan dia tampak terkejut sejenak, berpikir bahwa keramah tamahannya tidak memadai dan buru-buru menunjukkan senyumnya yang menyanjung. Terlepas dari candaannya, Yang Chen adalah angsa emasnya, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Yang Chen melambaikan tangannya, "Tidak, aku hanya ingin tahu, jika aku memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang kedua, bagaimana cara menghitungnya?" Mata Yumin membelalak, "Tuan Muda Yang, apakah Anda juga memurnikan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang kedua?" Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang kedua muncul dari tangannya. Saat Yumin melihat pil pemanjang hidup naga dan harimau yang kedua ini, dia merasa agak pusing. Dua di antaranya, Yang Chen benar-benar memurnikan 2 pil pemanjang hidup naga dan harimau. Teman Yumin berdiri di sana, merasa sangat iri pada Yumin. Matanya penuh kerinduan, dan dia mengumpat dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak bertemu dengan seorang alkemis seperti Yang Chen? Dengan 2 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau berturut-turut, mereka, sebagai resepsionis, tidak akan tahu berapa banyak yang bisa mereka hasilkan darinya. Yumin sangat takut bahwa dia mungkin tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam melayani Yang Chen, jadi dia segera berkata, "Tuan Muda Yang, masalahnya adalah, untuk kamar dagang ini,
Jika Anda dapat menghasilkan satu ramuan dari satu tungku, toko kami akan mempertimbangkan untuk membelinya dengan harga penuh bahannya, dan untuk yang kedua, harga bahannya akan ditekan turun lebih dari 50%. Jika Anda menjual ramuan kedua Anda ke toko kami, Anda dapat memperoleh 3,5 juta batu roh. Mendengar penjelasan Yumin, Yang Chen mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, kalau begitu, pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang kedua juga milikmu. Terima kasih banyak. Mata Yumin dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Chen melihat kebahagiaan Yumin dan merasa sangat tenang di hatinya. Dia hanya menjual 2 pil pemanjang hidup naga dan harimau. Bagaimana Yumin bisa tahu bahwa jumlah normal pil pemanjang kehidupan naga dan harimau yang bisa disulingnya dari satu kelompok bahan jauh lebih banyak daripada 2? Namun, dia masih membutuhkan yang tersisa, dan jika dia benar-benar mengeluarkannya, dia mungkin tidak akan merasa tenang. Meski begitu, hal itu cukup mengejutkan hingga jantung Yumin berdebar kencang. Berapa umur Yang Chen? Di usianya yang masih muda, ia telah berhasil memurnikan ramuan tingkat 6. Selain itu, ia melakukannya dalam satu tarikan napas untuk 2 ramuan. Ini berarti bahwa batas kemampuan Yang Chen mungkin tidak sesederhana menjadi seorang alkemis tingkat 6. Yumin juga pintar. Pada saat ini, dia berkata, Tuan Muda Yang, saya akan pergi dan mengambil batu roh untuk Anda sekarang. Tidak perlu melakukan itu, kata Yang Chen. Tuan Muda Yang, apa maksudmu? Yumin bingung. Saat ini saya sangat membutuhkan batu roh, dan keuntungan dari tungku pil pemanjang kehidupan naga dan harimau ini tidak cukup untuk memenuhi jumlah batu roh yang saya butuhkan saat ini. Jadi saya ingin memurnikan beberapa tungku lagi, dan untuk batu roh, saya akan menghitung semuanya setelah saya selesai memurnikannya, kata Yang Chen. Mendengar ini, Yumin, Fang Lan, dan Cui Ju tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Akankah mereka memperbaiki beberapa tungku lagi? Yumin tentu saja senang, matanya hampir berbinar, dan dia berkata, Tuan Muda Yang, tentu saja kami dipersilakan untuk memurnikan lebih banyak tungku di toko kami. Namun, saya harus melaporkan masalah ini kepada atasan saya. Mohon tunggu sebentar lagi, Tuan Muda Yang. Baiklah, baiklah. Yang Chen agak tidak berdaya. Awalnya dia pikir dia belum banyak mengungkap kemampuannya, tetapi dia tetap membuat pil hard commerce takut. Karena sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menunggu di sini. Yumin memang bingung, dan seperti yang dikatakannya, ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskannya. Dia berlari menuju halaman belakang, dan ketika melihat seorang wanita berpakaian indah, dia berbisik lembut, Penatua Wen. Yumin, kamu biasanya sangat tenang, apa yang terjadi hari ini, sampai-sampai kamu jadi begitu gugup? Wanita yang dipanggil Elder Wen itu mengangkat alisnya yang seperti pohon willow dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yumin tidak berani samar-samar dan buru-buru menceritakan kisah Yang Chen. Mendengar tentang Yang Chen, Penatua Wen tiba-tiba terkejut, apa? Benarkah? Yumin, apakah kamu yakin? Benar sekali, Tetua Wen, lihat, ini adalah 2 pil pemanjang hidup naga dan harimau. Yumin segera mengeluarkan ramuan itu. Ini memang pil pemanjang hidup naga dan harimau. Yumin, apakah kamu yakin bahwa orang bernama Yang Chen ini bukanlah orang tua yang menyamar, tetapi sebenarnya masih muda? Tanya Penatua Wen. Penatua Wen, Anda dapat yakin, Yumin memiliki beberapa pengalaman dalam mengenali orang. Tidak ada jejak perubahan atau tahun di matanya, dan jiwa serta fisiknya juga muda, kata Penatua Wen. Penatua Wen mendengarkan kata-katanya, ragu-ragu sejenak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan segera berkata, dengan teknik alkimia yang begitu cemerlang di usia yang begitu muda, aku harus secara pribadi merawat jenius alkimia bernama Yang Chen ini. Yumin, istirahatlah. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menemukan Yang Chen, dan kamar dagang pasti akan mengingatnya. Mendengar kata-kata ini, Yumin langsung merasa gembira dan bangga dengan penilaian dan pilihannya. Jika dia hanya mengejar keuntungan yang bisa didapat dari pemurnian pil pemanjang kehidupan naga dan harimau oleh Yang Chen, dia hanya akan mendapatkan keuntungan jangka pendek. Melaporkan masalah ini kepada petinggi akan jauh lebih bermanfaat baginya. Memikirkannya, Yumin tentu tahu apa yang harus dikatakan selanjutnya dan berkata, ini semua berkat ajaran Penatua Wen. Bab 565, Sukses berkelanjutan dalam pembentukan pil.
Yang Chen menunggu di luar ruang pemurnian pil, dan karena kejadian sebelumnya dengan pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, banyak alkemis mencoba untuk memulai percakapan dengannya, termasuk teman Yumin. Tampaknya semua orang ingin mengenalnya. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit malu, dan tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, teman Yumin berseru, "Penatua Wen." Pendatang baru itu tidak lain adalah Penatua Wen. Dia menyapa Yang Chen dengan senyum ramah, "Bolehkah saya tahu apakah ini Tuan Muda Yang?" Junior Yang Chen, salam untuk Senior Wen. Melihat tingkat kultivasi wanita itu, Yang Chen segera menyapanya. Tidak mengherankan, wanita ini setidaknya merupakan seorang master di alam bela diri sejati dengan 7 atau 8 lapisan, yang tidak bisa diremehkan. Wen Piaoxue melambaikan lengan bajunya dengan anggun, "Rekan-rekan alkemis, Yang Chen masih ada urusan dengan kamar dagang kita. Tolong, beri jalan." Meskipun para alkemis ini ingin berteman dengan Yang Chen, melihat Wen Piaoxue berkata demikian, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Wen Piaoxue menatap Yang Chen dengan nada lembut dan ramah, "Tuan Muda Yang, mulai sekarang, aku akan melayanimu secara pribadi. Yumin mengatakan kepadaku bahwa kamu sangat membutuhkan batu roh baru-baru ini." Yang Chen menjawab dengan jujur, "Senior Wen benar, akhir-akhir ini aku membutuhkan batu roh. Kalau begitu, kamar dagang kami baru saja melakukan transaksi yang menyenangkan dengan Tuan Muda Yang dan kami telah melihat karakternya. Jika Tuan Muda Yang membutuhkan batu roh, saya dapat meminjamkannya kepadanya," kata Wen Piaoxue sambil tersenyum cerah, menunjukkan bakatnya dalam memenangkan hati orang-orang. Yang Chen tentu saja mengerti niat Wen Piaoxue untuk memenangkan hatinya. Seorang pembuat pil sepertinya yang dapat memurnikan pil pemanjang hidup naga dan harimau sesuka hatinya, akankah dia benar-benar takut tidak dapat membayar utangnya? Jika dia menyetujui usulan Wen Piaoxue, dia akan berutang budi pada pil hard commerce. Yang Chen tidak suka berutang apapun kepada orang lain. Mendengarkan Wen Piaoxue, dia langsung menjawab, "Senior Wen, meskipun saya sangat membutuhkan batu roh, itu tidak terlalu mendesak. Sekarang keterampilan memurnikan pil saya sangat dibutuhkan, saya dapat memurnikan lebih banyak pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Jadi, saya akan menerima niat baik Anda." Melihat Yang Chen tidak menyetujui usulannya, Wen Piaoxue tahu dia tidak bisa terburu-buru. Selain itu, dia ingin melihat apakah kemampuan Yang Chen hanya kebetulan saja atau dia benar-benar terampil. Jika pil kedua Yang Chen masih sama bagusnya dengan yang pertama, dia harus berhasil memenangkan hatinya. Dengan pemikiran ini, Wen Piaoxue langsung memberi instruksi pada teman Yumin, "Cai Yue, pergi ambil bahan-bahan untuk pil pemanjang hidup naga dan harimau, dan kembalikan jaminan Tuan Muda Yang juga." "Senior Wen, apa yang kamu?" Yang Chen tampak bingung. "Tuan Muda Yang, karena Anda telah memurnikan sejumlah pil pemanjang kehidupan naga dan harimau, tidak diperlukan lagi jaminan pada kelompok kedua," jelas Wen Piaoxue. Yang Chen tertegun, "Senior, apakah kamu tidak takut kalau aku akan menghancurkan tungku ini? Kalau begitu, mari kita asumsikan saja bahwa kamar kita bernasib buruk," kata Wen Piaoxue, tanpa terpengaruh. Hal ini membuat Yang Chen tertawa. Belum lagi hal lainnya, keberanian dan sikap Wen Piaoxue berbicara mengenai prospek pil hard commerce. Harapannya terhadap pil hard commerce bertambah tinggi, dan di saat yang sama, dia semakin menghormati Wen Piaoxue. Seperti yang dikatakan Wen Piaoxue, saat Cai Yue kembali, dia membawa kuku penusuk dewa dan bahan-bahan yang cukup untuk 3 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Pasti Wen Piaoxue yang baru saja mengirim transmisi suara ke Cai Yue, kalau tidak, bagaimana mungkin Cai Yue mengeluarkan bahan untuk 3 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau sekaligus? Jelas, dia ingin dia memurnikan 3 lagi terlepas dari berapa banyak batu roh yang dia butuhkan. Apakah Wen Piaoxue punya keyakinan seperti itu padanya? Memikirkannya, Yang Chen tersenyum percaya diri, "Senior Wen, saya akan pergi memurnikan pil sekarang. Semoga Tuan Muda Yang sukses terlebih dahulu," kata Wen Piaoxue sambil memberi hormat. Yang Chen tidak peduli dengan basa-basi dan langsung menuju ke ruang pemurnian pil. Ketika melihat Yang Chen memasuki ruang pemurnian pil, Cai Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya,
Penatua Wen, Anda memerintahkan saya untuk memberikan bahan 3 ramuan sekaligus kepada Yang Chen, bagaimana jika sebelumnya dia hanya beruntung? Bagi para alkemis tingkat 3 atau tingkat 4, keberuntungan mungkin menjadi faktor, tetapi bagi seorang ahli tingkat 6, apakah benar-benar ada yang namanya keberuntungan? Selain itu, kamar kami mampu membayar 3 pil pemanjang hidup naga dan harimau, kata Wen Piaoxue. Saya ingin Yang Chen melihat kemurahan hati kamar kami dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Mempertimbangkan hal ini, biaya bahan ramuan itu sepadan. Mendengar penjelasan Wen Piaoxue, Cai Yue tiba-tiba mengerti dan berkata, Penatua Wen, Anda benar-benar berpandangan jauh ke depan. Memurnikan pil di ruang pemurnian pil sangat mudah bagi Yang Chen dengan keterampilan memurnikan pilnya, terutama pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Tungku pertama, berhasil, seru Yang Chen sambil tersenyum. Melihat tumpukan pil pemanjang hidup naga dan harimau, Yang Chen berkomentar, fasilitas di sini memang lebih baik. Tidak ada tempat seperti ini di daerah pegunungan utara bagi para alkemis untuk memurnikan pil dengan bahan yang melimpah. Daerah Changning ini telah memberiku tempat lain untuk memurnikan pil. Para alkemis tidak pernah kekurangan batu roh. Ramuan tingkat 6 bisa dijual dengan harga selangit di dunia luar. Perdagangan pil hard benar-benar tahu cara berbisnis. Kalau begitu, mari kita beri mereka tawaran kali ini. Dengan 3 tungku pil, perdagangan pil hard, Anda telah bertemu saya, Yang Chen. Jika itu orang lain, saya tidak akan menjamin keberhasilan setiap tungku, kata Yang Chen, senyumnya memancarkan rasa percaya diri. 3 jam kemudian, Yang Chen membuka ruang pemurnian pil, dan aroma pil mengalir keluar, mencapai hidung Wen Piaoxue. Hidung Wen Piaoxue sensitif, dan begitu dia mencium aroma pil, matanya berbinar dan tatapannya tertuju pada Yang Chen yang meninggalkan ruang pemurnian pil. Wen Senior, Yang Chen membungkuk. Tuan muda Yang, tampaknya pilnya berhasil. Wen Piaoxue bertanya sambil tersenyum. Untungnya, aku tidak gagal. Yang Chen membalik tangannya, memperlihatkan 6 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Ketika 6 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau muncul, Wen Piaoxue sempat tertegun sejenak meskipun telah mempersiapkan diri untuk pemandangan itu. Namun, karena kondisinya, ia cepat pulih. Namun, yang lainnya tidak dapat mengatasinya. Terutama Fang Lan dan Cui Ju, yang kehilangan kata-kata ketika mereka melihat 6 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau. Sekarang, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Seorang alkemis kelas 6. Mereka berani berbicara kasar dan mencoba menyakiti seorang alkemis kelas 6. Jika mereka berteman dengannya alih-alih meremehkan Yang Chen saat itu, Yang Chen mungkin akan memberi mereka beberapa pil dan mereka bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dengan bantuan seorang alkemis kelas 6, mereka bahkan mungkin bisa lepas dari status budak mereka. Namun, sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Bab 566, apakah Anda memiliki 20 juta? Ketika Wen Piaoxue pulih dari keterkejutannya, matanya dipenuhi rasa panas saat dia menatap Yang Chen. Dia sangat jelas tentang pentingnya bakat seperti itu. Dia tidak tahu dari mana Yang Chen berasal, tetapi dia tahu bahwa kejeniusan seperti itu harus dimenangkan. Berapa umur Yang Chen? Potensi dalam alkimia dan kemungkinan yang luas untuknya masih berlimpah. Setelah beberapa pembinaan dari pihak mereka, memiliki seorang alkemis seperti itu di perdagangan pil hard akan mendatangkan lebih banyak batu roh, bukan? Dengan mengingat hal ini, Wen Piaoxue tidak lagi peduli dengan martabat dan wajahnya. Dia telah melihat dengan jelas tingkat alkimia Yang Chen dan memberi isyarat langsung, Cai Yue, dapatkan beberapa batu roh untuk Tuan Muda Yang. Sambil berkata demikian, dia menyampaikan jumlahnya kepada Cai Yue melalui transmisi suara. Cai Yue tidak berani ceroboh dan segera menyiapkan batu roh. Yang Chen menyerahkan 6 pil pemanjang kehidupan naga dan harimau kepada Wen Piaoxue, menunggu batu roh diserahkan. Tak lama kemudian, Cai Yue kembali, dan Wen Piaoxue menyerahkan batu roh kepada Yang Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Chen terkejut dengan jumlah batu roh yang diterimanya. Karena ada 40 juta spirit stone penuh di dalam tas penyimpanan. Dengan pil pemanjang hidup naga dan harimau yang telah disempurnakannya, dikurangi biaya dan sebagainya, paling banyak ia akan mendapatkan 30 juta batu roh. Namun, Wen Piaoxue tidak ragu memberinya 40 juta, seolah-olah menyiramkan air,
tidak peduli dengan beberapa juta batu roh, tidak menunjukkan fluktuasi emosi. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti maksud Wen Piaoxue? Jelas bahwa dia ingin memenangkan hatinya. Namun, Yang Chen tidak berniat untuk setuju. Sambil terbatuk, dia berkata, "Senior Wen, 40 juta batu roh ini agak terlalu banyak." "Tidak, Tuan Muda Yang, bakatmu sebanding dengan 40 juta batu roh ini." Wen Piaoxue tersenyum tipis. Senyumnya penuh dengan kebaikan dan kehangatan, dan itu sudah cukup untuk memikat siapapun. Yang Chen menjawab dengan tenang, "Senior Wen, Anda pasti bercanda. Tidak seorang pun dapat menerima penghargaan tanpa berkontribusi. Saya seharusnya hanya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan." Mengenai kelebihannya, melihat Yang Chen seperti ini, Wen Piaoxue sedikit terkejut, tidak pernah menyangka Yang Chen begitu jujur. Hal ini membuat nada bicara Wen Piaoxue menjadi lebih serius saat dia langsung ke intinya, "Sejujurnya, Tuan Muda Yang, dengan bakatmu, aku ingin mengundangmu atas nama Pil Hard Commerce untuk berkembang di perusahaan kami. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan yang tepat untukmu, dengan bakat alkimiamu, untuk berkembang di Pil Hard Commerce kami." "Benar, Tuan Muda Yang, perdagangan Pil Hard kami adalah salah satu perusahaan perdagangan ramuan terbesar di Kabupaten Changning. Ini hanyalah salah satu cabang kami." Cai Yue menimpali. Yang Chen tidak terkejut dengan kata-kata mereka. Itu semua sesuai harapannya. Namun, dia tidak berniat menyetujuinya. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata, "Senior Wen, bukannya aku tidak mau menerima kebaikanmu, tapi aku orang luar di kota ini. Aku harus menghadiri perjamuan Sekte Naga Hitam dan kemudian kembali. Aku tidak akan bisa tinggal lama di Kabupaten Changning. Aku harap kamu bisa mengerti. Jika memang begitu, mari kita bicarakan nanti. Tuan Muda Yang, silakan kunjungi perusahaan kami lebih sering, dan jika Anda membutuhkan batu roh, jangan lupakan perdagangan pil jantung." Wen Piaoxue berkata dengan lembut. Mendengar ini, Yang Chen merasa sedikit malu dan mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanan. "Senior Wen, saya tidak akan mengambil batu roh tambahan." "Tuan Muda Yang, Anda pasti bercanda. Itulah yang pantas Anda dapatkan. Anda telah memurnikan begitu banyak pil pemanjang hidup naga dan harimau untuk perusahaan kami. Tentu saja kami perlu memberi Anda lebih banyak untuk keuntungan semata," kata Wen Piaoxue. Yang Chen merasa canggung dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Senior Wen." "Baiklah, Fang Lan, Cui Ju, ayo pergi." Saat Yang Chen pergi, Cai Yue tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Penatua Wen, haruskah kita melepaskan Yang Chen? Bukankah kita harus mencoba menahannya di sini?" Yang Chen tidak berniat untuk setuju. Jika kita ingin memenangkan hatinya, kita harus mulai dari dasar-dasarnya. Cai Yue, selidiki latar belakang Yang Chen. Alkemis yang berbakat seperti itu tidak boleh dilewatkan. Kita harus berusaha sekuat tenaga, kata Wen Piaoxue dengan ekspresi serius. Mendengar itu, Cai Yue tidak berani menunda dan bergegas pergi untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, Yang Chen meninggalkan Pil Hard Commerce bersama Fang Lan dan Cui Ju. Sikap mereka terhadap Yang Chen telah banyak berubah saat mereka pergi. Rasanya bagaikan siang dan malam. Yang Chen tampaknya tidak menyadari hal ini. Lagi pula, apa hubungannya perubahan sikap Fang Lan dan Cui Ju terhadapnya dengan dirinya? Sekarang setelah dia menghasilkan cukup batu roh, Yang Chen langsung kembali ke Asosiasi Perdagangan Api Lilin yang asli. Ketika dia kembali, penjaga tokonya masih sama. Ketika penjaga toko melihat bahwa itu adalah Yang Chen, ekspresinya berubah tidak senang. "Nak, kamu lagi?" Yang Chen berbicara perlahan, "Pemilik toko, bahan-bahannya sama seperti sebelumnya. Kali ini, saya membawa cukup banyak batu roh. Saya harap Anda dapat memberi saya bahan-bahan yang saya butuhkan." "Nak, jaga mulutmu. Asosiasi Perdagangan Api Lilin kami bukanlah tempat yang bisa kau ganggu. Jika kau tidak punya batu roh, pergilah dari sini." Penjaga toko itu langsung memarahi Yang Chen. Dia telah melihat banyak orang seperti ini yang tidak punya batu roh dan mencoba berpura-pura. Yang Chen merasa sedikit malu melihat pemilik toko masih memandang rendah dirinya. Akan tetapi, ia memang membutuhkan bahan-bahan ini, dan ia berada dalam posisi sulit saat itu. Tepat saat dia sedang dalam dilema ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam asosiasi perdagangan. "Pemilik toko Luo, apa yang terjadi?" Terkejut,
Si penjaga toko menjawab, Penatua Han. Segera setelah itu, seorang lelaki tua keluar dari dalam asosiasi perdagangan. Ia mengenakan pakaian biasa dan tampaknya mendengar keributan di luar. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya, pemilik toko Luo, ada apa dengan semua keributan ini? Penjaga toko Luo menatap tetua itu sambil tersenyum, Tetua Han, anak ini ingin membeli bahan, tetapi dia tidak punya batu roh. Dia tidak datang ke sini untuk pertama kalinya. Pertama kali aku mengabaikannya, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan berani datang lagi. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Faktanya, semakin banyak hal dijelaskan, semakin tidak jelas jadinya. Oleh karena itu, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Tetua Han sambil menilainya. Tetua Han memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang tinggi, mirip dengan Wen Piaoxue, dan sikapnya seperti seorang guru. Dia jelas merupakan pengambil keputusan sejati dalam asosiasi perdagangan. Tetua Han tidak terburu-buru memberikan penilaian, tetapi hanya melirik ke arah penjaga toko Luo dan berkata, bahan apa yang dibutuhkan teman muda ini? Coba saya lihat. Penjaga toko Luo segera mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan Yang Chen. Setelah melihatnya, Tetua Han berkata perlahan, teman muda, bahan-bahan ini bernilai 20 juta batu roh. Bahkan mereka yang berada di alam bela diri sejati tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki jumlah sebanyak itu. Jika kamu ingin membeli, kamu harus menimbangnya terlebih dahulu dan tidak mengoceh omong kosong. Bab 567, Perubahan tak terduga lagi. Senior, Anda pasti bercanda, saya tidak berani berbohong di depan Anda. Setelah mengatakan ini, Yang Chen segera mengeluarkan tas penyimpanan. Senior, silakan lihat, semua batu roh ada di sana. Mengesampingkan hal-hal lain, meskipun Tetua Han tidak benar-benar percaya bahwa dia dapat menemukan batu roh sebanyak itu, setidaknya kata-kata pemuda itu tidak menyinggung. Tidak seperti penjaga toko Luo, yang tidak hanya memandang rendah orang-orang dengan mata anjingnya tetapi juga berbicara dengan bahasa kasar. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Melihat Yang Chen mengeluarkan tas penyimpanan, penjaga toko Luo tidak lupa berteriak, dasar bocah nakal, masih berani berbohong bahkan ketika menghadapi kematian. Tetua Han, ini tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi. Dia butuh pelajaran. Apakah dia pikir 20 juta batu roh hanyalah sampah di tanah? Penatua Han awalnya tidak menjawab, tetapi ketika dia mengambil tas penyimpanan dan dengan hati-hati melihat ke dalamnya, dia terkejut dan langsung berteriak, tutup mulutmu. Penatua Han, apa yang terjadi? Penjaga toko Luo belum menyadarinya. Tetua Han membuka tas penyimpanan dan berkata, 20 juta, tidak ada satupun yang kurang. Penjaga toko Luo, ini yang kau sebut tidak ada batu roh. Ini yang kau katakan tidak bisa ditemukan oleh teman muda kita. Penjaga toko Luo sempat tidak percaya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada tas penyimpanan itu, dia menemukan bahwa tas itu jelas berisi 20 juta batu roh, tidak ada satupun yang hilang. Dia tidak dapat memahaminya dan menatap Yang Chen sambil berteriak, itu tidak benar, Tetua Han, dengarkan aku menjelaskannya, baru kemarin, aku melihatnya tidak dapat menemukan batu roh. Yang Chen berkata perlahan, senior, memang, kemarin aku tidak bisa mendapatkan batu roh sebanyak itu karena aku tidak menyangka harga bahan-bahan ini. Menurutku itu sangat wajar. Sebelum bahan-bahan itu dibeli, tidak ada yang bisa memastikan harganya, jadi aku pulang untuk bertanya kepada keluargaku. Namun, siapa yang mengira bahwa penjaga toko Luo ini akan meremehkanku? Ketika aku datang untuk kedua kalinya, dia mencoba mengucilkanku. Mendengar perkataan Yang Chen, penjaga toko Luo menjadi panik. Pemilik toko Luo, apakah ini benar? Tetua Han bertanya dengan suara rendah. Penjaga toko Luo ingin menyangkalnya, tetapi apa yang dikatakan Yang Chen memang benar. Bagaimana dia bisa membantahnya? Dalam hatinya, dia ingin menggunakan tipu daya, tetapi butuh waktu untuk menemukan jawabannya. Tetua Han adalah orang yang cerdik, dan melihat Tetua Luo ragu-ragu, dia berteriak, baiklah, penjaga toko Luo, aku memilihmu menjadi penjaga toko karena kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang benar dan salah. Namun, kamu malah memandang rendah orang lain dengan tatapan mata anjing. Sepertinya masa jabatanmu sebagai penjaga toko sudah habis. Penatua Han, dengarkan penjelasanku, tolong dengarkan penjelasanku.
Penjaga toko Luo benar-benar panik. Mereka yang pulang untuk mengambil batu roh biasanya adalah tuan dan nona muda yang kaya, dan dia telah melihat semuanya. Dari mana Yang Chen berasal? Ia tidak pernah menyangka bahwa momen bersenang-senang akan menjerumuskannya ke dalam masalah besar. Tetua Han mendengus dingin, besok kau boleh melepas lencana penjaga tokomu, dan aku akan meminta orang lain menggantikanmu. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk membicarakanmu sekarang. Teman muda, bolehkah aku tahu namamu? Nama keluargaku adalah Yang Chen. Kata Yang Chen. Yang Chen. Tetua Han tidak bisa menahan rasa terkejutnya, tidak tahu dari mana keluarga ini berasal. Namun, dengan kemampuan mengeluarkan 20 juta batu roh, jumlah yang sangat besar, Tetua Han tidak meremehkannya. Dia pikir itu mungkin karena perjamuan yang baru saja diadakan oleh Sekte Naga Hitam, yang dihadiri oleh pasukan kota utama. Hal ini membuat ekspresinya serius, dan dia memerintahkan bawahannya untuk mengambil bahan-bahan. Dalam waktu sekitar secangkir teh, bahan-bahan itu hampir siap, dan Tetua Han berkata, teman Yang Chen, tolong periksa apakah bahan-bahannya sudah lengkap. Senior, semua bahannya sudah ada, tapi bagaimana dengan bagian tambahan ini? Yang Chen bingung. Tetua Han berkata perlahan, teman Yang Chen, Asosiasi Perdagangan Api Lilin kami bertindak adil dan jujur. Anda dipandang rendah di asosiasi kami, dan ini adalah kompensasi kami untuk Anda. Saya harap lain kali Anda membutuhkan bahan, Anda masih bisa datang ke asosiasi kami. Tidak ada seorang pun yang menolak uang. Jika Yang Chen tidak punya modal, maka Tetua Han tidak akan begitu sopan kepada Yang Chen, apalagi meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh penjaga toko Luo. Namun, Yang Chen ini jelas seorang ahli emas. Dengan 20 juta batu roh, Tetua Han secara alami bersikap sopan kepadanya. Hal ini membuat Yang Chen merasa sedikit lebih baik tentang Asosiasi Perdagangan Api Lilin dan berkata, dengan kemurahan hati senior, jika saya membutuhkan bahan di masa mendatang, saya pasti akan datang ke Asosiasi Perdagangan Api Lilin terlebih dahulu. Bagus sekali, teman muda, jaga diri baik-baik. Tetua Han mengantarnya pergi dengan ramah. Setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan Api Lilin dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan, Yang Chen merasa puas. Semua bahan ini adalah untuk kultivasi tubuhnya, dan tingkat tubuh surgawi Taichu yang dapat dicapainya sangat bergantung pada bahan-bahan berharga ini. Namun, sekarang tidak perlu terburu-buru. Setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan, Yang Chen pergi ke tempat berkumpul yang disepakati dengan para jenius teratas di kota utama Beishan. Ketika dia tiba, banyak murid telah kembali. Melihat Yang Chen, mereka menyapanya dengan sopan, adik muda Yang Chen. Yang Chen juga menanggapi dengan sopan. Seiring berjalannya waktu, batas waktu yang disepakati pun tiba. Sebagian besar murid dari kota utama Beishan telah kembali. Namun saat Yang Chen melihat ke sekeliling, dia segera menyadari bahwa 4 atau 5 murid belum kembali, dan ekspresinya berubah saat dia berkata, Saudara Cao, saudara senior Cao Ming dan beberapa murid tampaknya hilang. Ya, murid-murid ini pergi bersama Cao Ming. Mengapa mereka belum kembali? Cao Jinsuo tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Mereka pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan menunggu beberapa saat. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, masih belum ada tanda-tanda kehadiran Cao Ming dan yang lainnya. Aneh sekali. Cao Ming selalu tepat waktu. Bagaimana mungkin dia bisa selambat itu? Seharusnya mereka kembali setelah 1 ronde. Cao Jinsuo bingung. Yang Chen juga bingung dalam hatinya. Tepat saat mereka sedang asyik berpikir, tiba-tiba, seorang murid yang acak-acakan berlari kembali dengan wajah penuh debu dan tubuh yang compang camping. Sambil terhuyung-huyung, dia berteriak, sesuatu yang buruk telah terjadi, kakak senior Cao, kakak muda Yang Chen, sesuatu yang buruk. Ada apa? Cao Jinsuo mengerutkan kening dalam-dalam. Sebagai salah satu murid alam bela diri asal di kota utama Beishan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengambil alih kendali saat para tetua tidak ada. Murid itu berkata dengan gugup, kakak senior Cao Ming mengalami masalah saat berbelanja di kota utama. Dia bertemu dengan para jenius dari kota Huangsha dan kota Sunstar. Bagaimana kalian bisa berkonflik dengan mereka? Cao Jinsuo memucat. Setelah konflik terakhir dengan Zhang Yukai, dia menyadari kekurangannya dan kesenjangan antara kota utama Beishan dan pasukan lainnya.
Mendengar tentang kota Huangsha dan kota Sunstar, ekspresi Cao Jinsuo berubah drastis. Para jenius dari kedua kekuatan itu memprovokasi kita begitu mereka melihat para jenius kota utama Beitian kita. Kita tidak tahu mengapa, tetapi siapa yang tahan terhadap provokasi seperti itu? Kakak senior Cao Ming tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. Murid yang melaporkan berita itu menggertakkan giginya. Bab 568, Masalah di Kota Utama Beitian. Akibatnya, si jenius dari kota Huangsha itu bergerak, secara mengejutkan memperlihatkan kekuatan lapisan keempat alam Yuanwu. Kakak senior Cao Ming dan beberapa saudara lainnya bukanlah tandingannya. Aku berhasil melarikan diri kembali ke masa lalu ketika aku mengetahui ada yang tidak beres, menghindari bencana. Murid itu menyeka keringat dari dahinya, ketakutan dan kepanikan terlihat jelas di matanya. Setelah mendengar ini, Yang Chen dan Cao Jinsuo bertukar pandang, pada dasarnya memahami situasi. Kota Huangsha dan kota Sunstar. Cao Jinsuo berkata dengan marah, apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Apa yang terjadi dengan kota Huangsha dan kota Sunstar sekarang? Mereka berkata bahwa jika saudara-saudara senior kita pergi dan menyenangkan mereka, barulah mereka akan melepaskan yang lain. Kemarahan muncul di wajah Cao Jinsuo, mereka sengaja membuat masalah bagi kota utama Beitian kita. Memuaskan mereka, entah apa yang akan membuat mereka puas. Saudara Cao, tidak ada waktu untuk memikirkan semua itu sekarang. Jelas bahwa kota Huangsha ingin menimbulkan masalah bagi kota utama Beitian. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat sendiri. Yang Chen melipat tangannya di belakang punggungnya, melihat kota utama Beitian dalam situasi ini, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Karena dia telah mengikuti mereka ke sini, dia seharusnya membantu saat kota utama Beitian dalam kesulitan. Meskipun Cao Jinsuo sedikit takut di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan berat dan berkata, baiklah, saudara muda Yang Chen, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Dengan demikian, anggota kota utama Beitian, yang dipimpin oleh murid di depan, langsung menuju ke tempat kejadian. Ketika mereka tiba, ada cukup banyak penonton. Para murid kota utama Beitian dapat melihat Cao Ming dan yang lainnya tergeletak di tanah, dipukuli dan dihajar, semua ki sejati mereka hilang, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Penghinaan seperti itu membuat Cao Ming menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi amarah. Mata Cao Jinsuo juga terbelalak kaget, adik muda Cao Ming. Sebagai anggota kota utama Beitian, ia tentu saja peduli dengan martabat kota utama Beitian. Melihat saudara-saudaranya dipukuli seperti ini, Cao Jinsuo merasa sangat terhina, meskipun hal itu tidak terjadi padanya. Oh, apakah orang-orang dari kota utama Beitian sudah tiba? Tiba-tiba, beberapa suara mengejek terdengar. Melihat ke arah suara-suara itu, orang-orang di kota utama Beitian dapat melihat dua kekuatan yang berlawanan di antara kerumunan. Hanya dengan melihat pakaian mereka, mudah untuk mengetahui bahwa satu pihak berasal dari kota Huangsha, sedangkan pihak lainnya berasal dari kota Sunstar. Hah, apakah itu Yuan Shan? Ketika Yang Chen melihat pasukan Sunstar City, dia melihat Yuan Shan di antara sekelompok pemuda berbakat, bukankah Yuan Shan seorang tetua? Bukankah dia seharusnya menghadiri aula konferensi? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah konferensi telah berakhir? Saat Yang Chen merenung, Yuan Shan dari Sunstar City juga melihat Yang Chen. Ketika Yuan Shan melihat Yang Chen, ekspresinya berubah dingin. Tentu saja, Yang Chen juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yuan Shan. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Yuan Shan mengatur segalanya terakhir kali, menggunakan utusan kalajengking hitam untuk mencoba membunuhnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen melirik Yuan Shan dengan tatapan muram dan berhenti berbicara. Mata Yuan Shan bergerak cepat, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Namun, dilihat dari ekspresinya, dia jelas-jelas menyimpan niat jahat. Pada saat ini, Cao Jinsuo melihat keadaan menyedihkan Cao Ming dan yang lainnya dan berteriak marah, kota Huangsha, kota Sunstar, apa maksudmu dengan ini? Kota utama Beitian kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan kalian. Ini pasti murid-murid dari kota utama Beitian. Mereka dipukuli dengan sangat parah. Hei, para murid dari Kabupaten Beitian memang dikenal dengan kelemahan mereka. Wajar saja jika mereka dipukuli habis-habisan.
Saya kira kota utama Beitian akan tetap berada di peringkat terbawah dalam acara ini. Saat diskusi seputar itu terus berlanjut, kemarahan Cao Jinsuo semakin meningkat. Dari kota Huangsha, seorang pemuda berbaju zirah emas melangkah keluar dengan santai. Ia mengusap dagunya, "Kamu dari kota utama Beitian. Hehe, kamu bilang aku terlalu sering menindas orang. Bukan itu masalahnya. Si kecil bernama Cao Ming inilah yang menantangku lebih dulu. Sekarang dia sudah kalah, dia pantas mendapat hukuman. Bagaimanapun, aku, Mo Wenlong, adalah jenius peringkat kedua di kota Huangsha. Jika ada sampah sembarangan yang bisa menantangku, aku akan sibuk sekali setiap hari, kan?" Kau, Cao Ming dan kakak laki-lakinya yang berada di sampingnya sangat marah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kemarahan mereka. Benar apa yang dikatakan Mo Wenlong, Cao Ming adalah orang yang memulai tantangan itu. Namun, kota Huangsha dan kota Sunstar yang pertama kali memprovokasi mereka. Karena marah dan putus asa, Cao Ming menantang Mo Wenlong, dan akhirnya mengalami kekalahan telak. Cao Jinsuo menggertakkan giginya. Meskipun dia marah, dia tetap berkata, "Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan." "Haha, terus terang saja." Mo Wenlong menguap, "Aku juga tidak akan menindasmu. Kalian dari kota utama Beitian ingin menantangku, kan? Baiklah, aku, Mo Wenlong, ada di sini hari ini. Selama ada orang dari kota utama Beitian yang bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan orang-orang ini pergi. Kalau tidak, berbaringlah di sini dengan patuh dan bersikaplah seperti sampah." Ahahaha, perkataan Mo Wenlong penuh percaya diri saat ia berencana untuk menantang semua talenta di kota utama Beitian. Ini adalah suatu penghinaan. Para talenta kota utama Beitian mulai berteriak satu demi satu. "Siapa yang takut pada siapa? Aku akan menantangmu. Saya akan menantangmu." Melihat murid-muridnya begitu impulsif, Cao Jinsuo, sebagai salah satu wakil muda dari kota utama Beitian, dengan cepat melambaikan tangannya, "Jangan impulsif. Aku akan pergi sendiri." Meskipun dia tahu bahwa peluang menangnya tipis, Cao Jinsuo mengerti bahwa dia harus mengambil tindakan karena dia adalah perwakilan dari kota utama Beitian. Adapun Yang Chen, meskipun dia berharap Yang Chen akan bergerak, Yang Chen bukan dari kota utama Beitian. Bagaimana dia bisa mewakili mereka? Dengan mengingat hal ini, Cao Jinsuo menggertakkan giginya dan dengan berani melangkah maju. Mo Wenlong tertawa terbahak-bahak, "Bagus, pria sejati, tapi sampah sepertimu lebih baik hidup berlutut. Aku tidak suka kau berdiri. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Kau duluan." Penuh amarah, Cao Jinsuo meraung dan menyerang maju, langsung menuju Mo Wenlong. Melihat kejadian ini, Yang Chen agak khawatir. Seberapa besar kemungkinan Cao Jinsuo menang melawan Mo Wenlong? Hampir tidak ada. Meskipun dia ingin membantu Cao Jinsuo, seperti yang dipikirkan Cao Jinsuo, dia bukan dari kota utama Beitian. Dia bisa bergerak, tetapi bagaimana jika yang lain tidak melepaskan para sandera? Tepat saat Yang Chen tengah berpikir, tubuh Cao Jinsuo tiba-tiba terlempar ke belakang lalu jatuh terguling ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Bab 569, Yang Chen mengambil tindakan. Kakak senior Cao. Kakak senior Cao, apa kabar? Kakak senior Cao. Murid-murid dari kota utama Beitian ini menyaksikan Cao Jinsuo terlempar ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Mereka buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Saat mereka melihat ekspresi Mo Wenlong, ketakutan semakin terlihat di mata mereka. Mo Wenlong begitu kuat sehingga ia mengalahkan kakak senior mereka hanya dengan satu gerakan. Pada saat ini, Mo Wenlong dengan mudah mengalahkan Cao Jinsuo, sambil mencibir malas, benar-benar sia-sia. Dia baru saja memasuki alam bela diri asal lapisan pertama, dan tingkat kultivasinya bahkan tidak terhormat, belum lagi fondasinya yang tidak stabil. Cek, dia bahkan lebih buruk dari Cao Ming itu, bahkan tidak bisa menggaruk gatal untuk tuan muda ini. Kakak senior Mo memang hebat. Kakak senior Mo Wenlong benar-benar hebat. Berani menghina kakak senior Cao, aku akan melawanmu sampai akhir. Segera setelah itu, murid lainnya berdiri, siap untuk melawan Mo Wenlong sampai mati. Namun, jelas bahwa dia bukan tandingan Mo Wenlong.
Mo Wenlong berhasil menembus pertahanannya hanya dengan satu gerakan, menyebabkan dia batuk darah. Yang ini bahkan lebih parah, hanya di alam bela diri roh. Sungguh memalukan. Apakah benar-benar hanya ada sekelompok sampah dari kota utama Beishan? Tidak bisakah seseorang yang layak untuk diajak pemanasan muncul? Sungguh memalukan, kata Mo Wenlong dengan tidak puas. Mendengar ini, Yuan Shan dari Sun Star City terkekeh, keponakan Mo, jangan emosional atau tidak sabar. Kota utama Beishan mungkin tidak memiliki orang jenius, tetapi ada satu orang yang bukan dari kota utama Beishan dan kemungkinan besar diundang oleh mereka. Namun, kemampuan dan kekuatan anak ini sangat luar biasa. Saya merasa, bagi Anda, keponakan Mo, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Oh, siapa dia? Mo Wenlong menjadi penasaran. Awalnya dia tak begitu peduli, tetapi setelah mendengar Yuan Shan berkata akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan orang ini, dia tak dapat menahan perasaan tidak percaya. Yuan Shan segera menunjuk ke arah Yang Chen, itu anak ini. Ekspresi Yang Chen serius, dan setelah mendengar kata-kata Yuan Shan, dia merasakan campuran antara marah dan geli. Sungguh pria yang menyebalkan, Yuan Shan. Dia benar-benar tahu bagaimana cara membuat masalah untuknya. Namun karena masalah itu akan menghampirinya, dia tidak keberatan menghadapinya secara langsung. Mo Wenlong menatap Yang Chen yang tampak sederhana dan langsung mencibir. Pada saat itu, Yang Chen melangkah maju dan berkata dengan tenang, memang benar, itu aku. Saudara Mo, dan semua orang dari kota Huangsha, tidak pernah ada keluhan antara kota utama Beishan dan kota Huangsha. Bagaimana kalau kita anggap kejadian hari ini sebagai hal yang sudah berlalu? Bagaimanapun, masalah itu sudah terjadi, dan saudara Mo telah melampiaskan amarahnya. Mengapa tidak membiarkan orang-orang itu pergi? Yang Chen berbicara dengan sopan, dan seperti kata pepatah, Anda tidak memukul seseorang yang tersenyum kepada Anda. Namun siapa yang tahu bahwa Mo Wenlong sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia tertawa dengan arogan, menyelesaikan perbedaan kita. Nak, dari mana asalmu? Apakah kamu punya kualifikasi untuk mengatakan itu? Apakah saudara Mo tidak merasa tindakannya agak berlebihan? Yang Chen melipat tangannya di belakang punggungnya. Mo Wenlong berkata dengan nada meremehkan, berlebihan. Menurutku itu tidak berlebihan. Aku sudah memberimu kesempatan, nak. Jika kau tidak menyukainya, kau bisa menantangku. Mengetahui bahwa kota utama Beishan penuh dengan sampah, aku akan bersikap lunak. Jika ada di antara kalian yang bisa bertahan 10 gerakan melawanku, aku akan membiarkan orang-orang ini pergi. Namun, jika kau tidak bisa bertahan 10 gerakan, sebaiknya kau bersiap untuk berlutut di sini hari ini. 10 jurus. Baiklah, aku penasaran apakah aku, orang yang bukan dari kota utama Beishan, punya kualifikasi. Yang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jika bukan karena kehadiran Yuan Shan, dia bisa saja berpura-pura menjadi orang dari kota utama Beishan. Namun, karena Yuan Shan baru saja memprovokasi dia dan sepertinya ingin Mo Wenlong memberinya pelajaran, dia memutuskan untuk menurutinya. Oh, Mo Wenlong sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia, kau ingin menantangku. Baiklah, tidak masalah. Bahkan jika kau bukan dari kota utama Beishan, selama kau bisa bertahan 10 gerakan melawanku, kau bisa membawa orang-orang ini bersamamu. Baiklah, saudara Mo benar-benar murah hati. Yang Chen menyeringai. Namun Mo Wenlong sama sekali tidak menganggap serius perkataan Yang Chen. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan kemampuan biasa-biasa saja, yang sering berbicara dengan sopan. Orang-orang seperti itu hanya dipenuhi dengan kebencian terhadap diri sendiri. Sebagai orang sepertinya, seorang jenius yang ditakdirkan meraih hal-hal hebat, tidak perlu terlalu mempedulikan nada bicara dan sikapnya. Adik Yang Chen, hati-hati. Adik Yang Chen, hati-hati. Yang Chen mengangguk, lalu melangkah maju perlahan dan mengamati Mo Wenlong. Mo Wenlong berusia awal 30-an dan telah mencapai lapisan keempat alam Yuanwu, yang memang luar biasa. Aturan pesta kultus naga hitam juga berlaku, sama seperti aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Tiandu, yang mengharuskan para jenius berusia di bawah 40 tahun untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tak lama kemudian, Yang Chen melangkah maju dan tiba di depan Mo Wenlong. Konflik ini tak dapat dielakkan. Fang Lan dan Cu Iju memperhatikan dengan saksama, menelan ludah dengan gugup.
Mereka tidak tahu mengapa Yang Chen memprovokasi Mo Wenlong. Mereka saling mendesah, berpikir bahwa meskipun Yang Chen adalah seorang jenius alkimia, otaknya tampaknya tidak berfungsi dengan baik, karena ia bersikeras memprovokasi kejeniusan kota Huangsha. Sambil mendesah dalam hati, Yang Chen menyeringai dan bertanya, "Saudara Mo, bolehkah saya menyerang sekarang? Berhentilah bicara omong kosong dan serang saja jika kau mau." Mo Wenlong melipat tangannya di belakang punggungnya, menganggap dirinya berstatus tinggi dan percaya bahwa Yang Chen bukanlah tandingannya, dengan murah hati membiarkan Yang Chen menyerang terlebih dahulu. Yang Chen mendengarkan dan menganggukkan kepalanya. Karena Mo Wenlong begitu percaya diri, apa salahnya dia menyerang lebih dulu? Pada saat itu, Yang Chen tertawa terbahak-bahak sebelum tiba-tiba melancarkan serangannya. Begitu dia melakukannya, itu adalah serangan gemuruh dengan lapisan petir. Kilatan petir berubah menjadi naga petir, sebuah gerakan yang dilakukan dengan kekuatan penuh Yang Chen. Seberapa kuatkah jurus petir milik Yang Chen yang berkekuatan penuh? Setidaknya sekarang, Mo Wenlong benar-benar terkejut karenanya. Dia tidak percaya bahwa serangan Yang Chen begitu kuat, dan dia berseru, "Lapisan ketiga alam bela diri asal, tidak, itu tidak benar. Lapisan ketiga tidak akan memiliki kekuatan yang begitu hebat." Dia tidak sempat berpikir sebelum dia mendapati dirinya berjuang untuk bertahan melawan serangan Yang Chen. Akhirnya, setelah kehilangan posisi, dia berhasil menahan serangan Yang Chen dengan menggunakan metode kultivasinya sendiri sebagai perisai. Ia mengira ia bisa berkumpul kembali, tetapi sesaat kemudian, sebuah paku melesat ke arahnya. "Keponakan Mo, hati-hati!" teriak Yuan Shan ketakutan, khawatir Mo Wenlong akan menderita kerugian. Pada titik ini, Mo Wenlong tidak berani meremehkan Yang Chen lagi. Namun, sudah terlambat baginya untuk bersikap hati-hati atau tidak. Yang Chen mengambil inisiatif dan terus menyerang tanpa henti dalam rangkaian cepat, tidak memberi Mo Wenlong kesempatan apapun. Setelah menggunakan kuku penusuk dewa, Yang Chen melancarkan serangan lain. Dewa Gunung mengaum. Telapak awan gelap gunung hitam. Dia mengeksekusi gerakan-gerakan itu satu demi satu tanpa mengambil napas sedikit pun. Akibatnya, Mo Wenlong benar-benar kewalahan oleh gelombang demi gelombang serangan. Di tengah pemboman itu, pertahanannya akhirnya menunjukkan titik lemahnya. Bab 570, Sang Pencipta. Justru karena celah kecil inilah Yang Chen dengan cepat menemukan kelemahannya. Yang ditunggunya adalah saat Mo Wenlong tidak bereaksi, Yang Chen langsung bergerak, dan lapisan petir gaya petir dilepaskan melalui celah kecil itu, langsung membombardir tubuh Mo Wenlong. "Ah!" Mo Wenlong menjerit dengan sedih, suaranya bergema. Tak lama kemudian, pertahanannya runtuh, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Hal ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Seluruh prosesnya tampaknya tidak terlalu lambat. Secara umum, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Yang Chen mengalahkan Mo Wenlong hanya dalam 3 ronde, satu gerakan demi satu gerakan. Melihat Mo Wenlong saat ini, dia telah kehilangan ketajaman dan keganasan yang dimilikinya di awal. Dia tergeletak di tanah, darah mengalir dari mulutnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tampak tidak percaya bahwa dia telah kalah dan kalah telak. Bahkan ketika dia menghadapi jenius nomor 1 kota Huangsha, dia tidak pernah kalah telak seperti ini. Benar-benar kalah. Kakak Mo, para jenius dari kota Huangsha, yang selama ini mengejek kota utama Beishan, kini tidak lagi peduli untuk mengejek kota utama Beishan. Mereka semua pergi untuk memeriksa Mo Wenlong dengan panik. Pada saat yang sama, para jenius dari kota utama Beishan juga terkejut. Tentu saja, Fang Lan dan Chu Yiju adalah yang paling terkejut. Saat mereka menyaksikan Yang Chen mengalahkan jenius nomor 2 dari kota Huangsha, yang mereka impikan dapat dikalahkan dalam hitungan menit, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tampaknya mereka kehilangan seorang jenius. Hal ini mendorong kedua pelayan itu berlari maju seperti orang gila. Jika Yang Chen hanya menunjukkan bakatnya dalam alkimia, mereka masih akan peduli dengan harga diri dan martabat mereka. Namun kini, mereka tidak lagi peduli dengan harga diri dan martabat. Hal-hal tersebut tidak lagi penting bagi mereka. "Tuan Muda Yang, nama saya Fang Lan. Tuan Muda Yang, nama saya Liu Chuiju. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja kami saudari. Kami bisa melakukan apa saja."
Fang Lan dan Chu Yiju melirik Yang Chen dengan genit, kalau-kalau dia tidak mengerti maksud mereka. Mereka ingin menangis dalam hati karena menyesal. Jika mereka tahu betapa hebatnya Yang Chen, dan bahwa ia memiliki bakat seperti itu, mengapa mereka bersikap kasar padanya sejak awal? Jika mereka memperlakukan Yang Chen dengan baik, bukankah mereka akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya? Mereka berharap belum terlambat sama sekali. Yang Chen menatap Fang Lan dan Chu Yiju yang tengah memperkenalkan diri, lalu menggelengkan kepalanya. Aku ingat saat kalian berdua berkata di awal bahwa aku tidak layak mengetahui nama kalian. Kami buta sehingga tidak mengenali Gunung Tai, Tuan Muda Yang. Mohon bermurah hati dan jangan tersinggung, pinta mereka. Ya, Tuan Muda Yang, mohon jangan tersinggung dengan kami. Fang Lan dan Chu Yiju tampak menawan saat menatap Yang Chen. Mata mereka tampak dipenuhi air mata, membangkitkan rasa kasihan di hati orang-orang yang melihat ekspresi mereka. Namun, Yang Chen tahu betul orang macam apa Fang Lan dan Chu Yiju itu. Mereka berdua oportunis, dan meskipun tidak ada yang salah dengan karakter dan cara mereka menghadapi berbagai hal, mereka tidak terlalu menyenangkan. Yang Chen bahkan tidak peduli untuk melihat mereka, dan dia juga tidak berniat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Adik laki-laki Yang Chen. Adik laki-laki Yang, selamat atas kemenanganmu. Yang Chen mengangguk pelan dan melambaikan tangannya, memberi instruksi, semuanya, bantu saudara-saudara kalian berdiri. Ya, para jenius di kota utama Beishan mematuhi perintah Yang Chen dan mengaguminya. Mo Wenlong sudah kalah, dan menurut aturan, mereka tentu harus membantu saudara-saudara mereka. Adapun para jenius kota Huangsha, mereka memandang Yang Chen dengan ekspresi ketakutan. Mo Wenlong telah kalah, dan meskipun mereka enggan mengakuinya, mereka tidak akan maju dan mempermalukan diri mereka sendiri. Yang Chen tidak tertarik dengan kota Huangsha sekarang. Dia mengalihkan pandangannya langsung ke Yuan Shan, si jenius kota Sun Star. Saat Yang Chen menatapnya, Yuan Shan terkejut. Pada saat ini, hati Yuan Shan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Yang Chen tidak hanya akan memasuki alam bela diri asal lapisan ketiga tetapi juga dengan mudah mengalahkan seorang jenius seperti Mo Wenlong. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Senior Yuan Shan, senang melihatmu sehat, kata Yang Chen sambil tersenyum ramah, kedua tangannya di belakang punggungnya. Ah, teman mudaku Yang Chen, apa yang ingin kau lakukan? Yuan Shan mendapat firasat buruk. Yang Chen menyeringai, tidak banyak. Aku selalu mendengar bahwa ada banyak sekali jenius di Sun Star City. Hari ini, aku ingin belajar dari mereka, oh tidak, untuk menantang mereka. Kakak Mo baru saja mengatakan sesuatu yang benar. Mari kita lihat, Senior Yuan Shan, kamu dapat memilih siapa saja dari Sun Star City. Selama mereka dapat mengalahkanku, aku, Yang Chen, akan menawarkan 20 juta batu roh. Tantangannya sederhana, brutal, dan murni merupakan tantangan sepihak. Yang Chen terlalu sombong. Dari mana datangnya si jenius ini? Namanya saja tidak terkenal. Bagaimana dia bisa menjadi sosok yang begitu mendominasi? Haha, menantang seluruh Sun Star City, itu hal yang membutuhkan anggaran besar. Saya suka karakter orang ini. Yang Chen menatap Yuan Shan yang berwajah muram, dan bertanya, Senior Yuan Shan, bagaimana menurutmu? Dia sudah lama berpikir untuk membalas dendam pada Yuan Shan, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Shan akan mencoba mencari masalah dengannya hari ini. Jika bukan karena kemampuan luar biasa Yang Chen, orang biasa akan kesulitan menghadapi Mo Wenlong. Di mana niat Yuan Shan? Justru karena itulah dia ingin memberi Yuan Shan pelajaran hari ini dan memberitahunya bahwa Yang Chen tidak boleh diajak main-main. Kau mencari masalah denganku. Bersiaplah untuk pembalasan dendamku. Kau ingin main-main dengan para jenius di Sun Star City, ya. Aku akan mengalahkan mereka semua. Mendengar pertanyaan Yang Chen, jantung Yuan Shan berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia berhasil membuat Yang Chen marah. Dan akibat dari kemarahan anak ini adalah Yang Chen akan menantang seluruh Sun Star City mereka secara langsung. Jika ini terjadi di lain waktu, dia pasti akan setuju tanpa ragu. Yang Chen menantang para jenius dari suatu kekuatan sendirian sama saja dengan bunuh diri. Namun sekarang, dia takut.
Yang Chen baru saja dengan mudah menghancurkan Mo Wenlong beberapa saat yang lalu, dan Mo Wenlong begitu kuat sehingga martabatnya mudah hancur di hadapan Yang Chen. Dengan kekuatan yang begitu hebat, apa yang bisa digunakan Sun Star City untuk melawan Yang Chen? Ada apa, Senior Yuan Shan? Apa kamu takut? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Ya, Sun Star City, apakah kamu sudah kehilangan keberanianmu? Sun Star City hanyalah sekelompok pengecut. Pada saat ini, para jenius dari kota utama Beishan juga mengikuti dan berteriak. Alasan mengapa kota Huangsha memprovokasi mereka sebelumnya terutama karena rencana Yuan Shan, yang telah mereka lihat dengan jelas. Jika bukan karena hasutan Yuan Shan, mengapa kota Huangsha mengganggu mereka tanpa alasan?